Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rohli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan video kali ini saya akan membawakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.2 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-10 bersama saya Armansah, Guru SMA Negeri Sumatera Selatan, khusus membidangi mata pelajaran informatika pada kurikulum Merdeka fase E dan fase F. Pada Pendidikan Guru Penggerak di modul 2.2 kami belajar terkait dengan KSE, kompetensi sosial dan emosional, yang merupakan pengembangan dari teori kecerdasan emosional Daniel Goleman yang kita kenal dengan istilah CASEL, Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. Nah, berbicara tentang manajemen emosional, saya teringat dengan suatu riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bagaimana pada suatu hari salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah, kemudian meminta nasihat kepada beliau apa yang semestinya beliau lakukan. Kemudian Rasul hanya menjawab singkat, "Jangan marah." Kemudian sahabat itu pergi. Tapi seakan tidak puas dengan jawaban yang disampaikan oleh Rasulullah, sahabat itu tidak berapa lama kemudian balik lagi menghadap kepada Rasulullah kembali. Dan beliau bertanya hal yang sama. Dan Rasul pun menjawab jawaban yang sama. "Jangan marah. La tahzan," kata Rasul. Untuk ketiga kalinya, sang sahabat tadi kembali menghadap kepada Rasul dan bertanya. Dan Nabi SAW pun menjawab jawaban yang sama. "Jangan marah," kata Rasul. "Jangan marah. La tahzan." Riwayat ini sederhana sebetulnya, ya. Pesan yang disampaikan oleh Rasul kepada sang sahabat, ya, itu kelihatannya hal yang sangat mudah, jangan marah. Tetapi jika kemudian kita korelasikan dengan apa yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, ternyata satu pesan dari Nabi SAW tersebut saja sudah susah ya untuk kita lakukan. Marah merupakan perbuatan hati, ya. Dan Aristoteles, salah seorang filsuf, pernah berkata bahwa mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukan pendidikan sama sekali. Jadi saya ulangi, Aristoteles pernah mengatakan, mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukan pendidikan sama sekali. Berarti Aristoteles di sini menghubungkan keseimbangan antara pendidikan terhadap pikiran, ya, dan juga kepada hati. Kenapa? Semuanya baik Rasulullah SAW maupun juga filsuf seperti Aristoteles begitu menekankan masalah emosi. Ya, kalau kita lihat bahwa marah salah satu dari bentuk emosi diri yang ada. Ya, sehingga kalau misalnya emosi ini tidak terkendali, ya, kita marah, terus melampiaskan kepada sekitar kita, nah, tentu akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Hati kita perlu dimanajemen, perlu dididik. Ya. Bahasa agamanya kembali lagi adalah manajemen kolbu. Nah, ini merupakan satu pembelajaran bagi kita bagaimana di dalam proses belajar dan mengajar, khususnya di dalam ruang lingkup sekolah, atau lebih sempit lagi di dalam kelas, ya. Kita seyogianya sebagai seorang pendidik, ya, sebagai seorang guru, tidak hanya memberikan materi-materi pembelajaran yang bersifat mengasah intelektualitas peserta didik kita saja, tetapi juga sangat penting untuk memberikan asupan-asupan rohani, memberikan hal-hal yang dapat menguatkan mental mereka, yang dapat membantu mereka memanajemen hati mereka.
Dan disinilah pada pendidikan guru penggerak kita belajar tentang 5 elemen KSE, kompetensi, sosial, dan emosional. Di dalam KSE, 5 elemen tersebut adalah pertama, kesadaran diri. Di sini dinyatakan bahwa kesadaran diri merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Kemudian elemen yang kedua, manajemen diri. Manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan juga aspirasi. Elemen ketiga dari KSE adalah kesadaran sosial. Kesadaran sosial di sini dinyatakan bahwa sebagai kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Elemen yang keempat adalah keterampilan berelasi. Relasi artinya berhubungan, berinteraksi. Nah, keterampilan berrelasi di sini adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif. Elemen dari KSE yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sini, di mana kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan yang membangun berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being, diri sendiri, masyarakat, dan juga kelompok. 5 elemen KSE tadi diharapkan dapat terintegrasi ke dalam RPP yang didesain dan dirancang oleh para guru dalam merencanakan proses pembelajaran di dalam kelas mereka. Nah, SMA Negeri Sumatera Selatan, sekolah di mana saya sebagai pengajar mata pelajaran informatika, saat ini merupakan sekolah penggerak angkatan kedua Kota Palembang, di mana kita sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan tahapan Merdeka Berbagi selama 2 tahun terakhir. Dan kita pada tahun ajar 2024-2025, khusus pada pelajaran informatika, itu sudah masuk pada kelas 12. Jadi kita sudah melaksanakan tahapan-tahapan yang ada pada kurikulum Merdeka untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Di dalam kurikulum Merdeka, kita tidak lagi mempergunakan istilah RPP, tetapi kita sudah mengenal istilah modul ajar. Modul ajar yang saya integrasikan ke dalam elemen yang ada pada KSE, kompetensi, sosial, dan emosional, saya ambil pada modul ajar untuk kelas 11. Bab 5, pengembangan aplikasi mobile dengan library kecerdasan artifisial. Kenapa saya mengambil pada contoh modul ajar di bab 5 di kelas 11? Karena di sini model pembelajaran yang saya rencanakan untuk siswa itu menggunakan hampir seluruh permodelan yang ada, seperti model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, kemudian model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Ada juga model pembelajaran berbasis inquiry based learning, dan juga model pembelajaran penemuan atau discovery learning. Bagaimana bisa saya mencakup kesemuanya? Karena di dalam pembelajaran informatika, lebih khusus lagi kepada pengembangan aplikasi mobile, ya, memang dibutuhkan tidak hanya materi ataupun teori yang disampaikan oleh kita sebagai pendidik kepada peserta didik, tetapi juga kita harapkan peserta didik aktif melakukan pencarian dan juga eksplorasi
dari berbagai sumber dan rujukan, terutamanya yang terkait dengan literasi digital yang tersebar di dunia maya, yang tentu banyak sekali, baik itu berupa video, ataupun juga e-book, dan seterusnya. Dan pada salah satu pertemuan, saya menugaskan kepada mereka untuk membangun sebuah aplikasi kecil yang sederhana dengan terlebih dahulu memetakan kebutuhan yang ada di sekolah. Jadi seperti begini, SMA Negeri Sumatera Selatan merupakan SMA yang berbasis asrama. Selama 3 tahun, seluruh siswa dari kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12, mereka akan tinggal di asrama 24 jam. Mereka hanya pulang kembali ke orang tuanya di rumah masing-masing di seluruh daerah kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Selatan, hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Oleh karena itu, banyak sekali hal-hal yang menjadi kebutuhan di sekolah yang dapat mereka amati. Kemudian mereka analisa, dan mereka bisa mengimplementasikan kebutuhan tersebut dalam bentuk media pembelajaran, dalam bentuk media berbentuk aplikasi mobile yang bisa diakses secara digital menggunakan ponsel. Seperti misalnya, aplikasi yang terkait dengan asrama, aplikasi yang terkait dengan monitoring kedatangan tamu, aplikasi yang terkait dengan aktivitas rohis, aplikasi yang terkait dengan aktivitas di kelas, dan seterusnya. Ada banyak sekali kebutuhan yang kemudian kita harapkan para peserta didik tadi mampu memetakan seluruhnya sehingga memunculkan masalah yang akan dipecahkan, sehingga memunculkan masalah yang nantinya akan dicarikan solusinya. Nah, penerapan elemen-elemen KSE di dalam pembelajaran pengembangan aplikasi mobile dengan library kecerdasan artifisial ini sangatlah erat sekali. Kenapa demikian? Karena nanti di dalam bentuk penugasan tersebut, saya akan meminta siswa melakukan kolaborasi. Jadi di kelas 11 itu ada total berjumlah 32 siswa, dan kalau kita buat kelompok, maka akan ada 8 kelompok, di mana setiap kelompoknya berjumlah 4 orang siswa. Kita akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat memilih sendiri anggota kelompok masing-masing, tetapi dengan satu harapan bahwa pemilihan tersebut tidak hanya didominasi oleh kesamaan pandangan, tidak hanya sama-sama misalnya mampu menguasai pemrograman, tetapi kita minta mereka untuk saling berbagi peran, ya, sehingga di sana ada yang memang mahir di dalam pembuatan coding, kemudian ada yang mahir dalam pembangunan storyboard, kemudian membuat desain, membuat flowchart-nya, dan juga melakukan evaluasi, dan seterusnya. Di mana nanti 4 orang ini tentu akan bekerja sama. Dan bisa dipastikan akan terjadi perbedaan pandangan di antara siswa yang ada di dalam satu kelompok. Hal ini yang menjadi sasaran dari elemen KSE kita. Bagaimana nanti para peserta didik memahami kesadaran sosial mereka. Bagaimana mereka mampu memahami sudut pandang yang berbeda-beda di antara rekan mereka satu kelompok. Mereka mencoba melihat apa yang disampaikan oleh temannya, walaupun mungkin berbeda dengan apa yang dia pahami atau dari sudut pandangnya dia. Selanjutnya adalah dari perbedaan tadi akan mewujudkan keterampilan berelasi. Bagaimana setiap peserta didik nanti dengan sendirinya akan berlatih
mempertahankan hubungan yang sudah baik, komunikasi yang sudah terjalin dengan sesama teman kelompoknya. Sehingga walaupun terjadi perbedaan pandangan, walaupun terjadi perdebatan di sana-sini, tetapi mereka harus tetap bersatu, harus tetap bersama, harus tetap berada di dalam satu komunikasi yang baik. Tidak kemudian menjadi satu keributan. Nah, di sini kita sudah memasukkan kesadaran sosial dan juga keterampilan berelasi. Satu elemen lagi yang ingin saya tambahkan adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Setiap anggota kelompok tentu akan bertanggung jawab dengan masing-masing peran mereka dan juga terhadap keputusan yang sudah dilakukan secara mufakat. Jadi kalau misalnya di awal mereka terjadi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan pola pikir, tetapi mereka sama-sama diharapkan mampu memanajemen itu semua, sehingga hubungan di antara mereka tidak menjadi rusak, tidak menjadi renggang, dan setiap individu dalam kelompok menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas keputusan yang sudah diambil. Dan di sini nantinya kita harapkan juga muncul kesadaran diri. Ya, kesadaran diri di mana mereka mampu memanage emosi mereka masing-masing. Kemudian bagaimana mereka bisa mempengaruhi teman-temannya untuk dapat saling menahan diri dari timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan atas berbagai macam perbedaan pendapat, perbedaan pandangan yang telah muncul. Kalau dalam bahasa agama, disinilah kita melatih mereka untuk watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Saling nasihat menasehati terhadap di dalam kebenaran dan juga saling nasihat menasehati di dalam kesabaran. Dan saya ingin mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Bruce Lee, ya salah seorang jagoan kungfu terkenal, di mana Bruce Lee pernah mengatakan mengetahui saja tidak cukup. Kita harus menerapkan. Kemauan saja tidak cukup, kita harus melakukan. Elemen-elemen yang ada di dalam KSE memang merupakan pengetahuan yang tidak hanya cukup diketahui saja, tetapi juga harus diterapkan, harus diimplementasikan. Kemauan saja tidak cukup. Kita hanya mau menerapkannya, tetapi tidak dilaksanakan. Menurut Bruce Lee, kita juga harus melakukannya atau mengimplementasikannya. Dan ini selaras dengan pesan-pesan agama bahwa ilmu tanpa amal akan sia-sia. Maka karena itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Untuk menjadi manusia yang bermanfaat, tentu dia harus mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Dan ini sekali lagi selaras dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bruce Lee, kemudian juga apa yang disampaikan oleh Aristoteles di bagian awal. Bagaimana kelima elemen yang ada di dalam KSE, kompetensi, sosial, dan emosional, tidak cukup hanya diketahui saja, tetapi juga harus dilakukan, dan untuk melakukannya perlu latihan dan latihan. Dan di dalam RPP kita, atau di dalam modul ajar kita, sudah harus termuat elemen-elemen KSE tersebut, sebagaimana yang menjadi harapan dari pendidikan guru penggerak yang kami pelajari saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nasrum minallah wa fatun qorib. Saya Armansah, calon guru penggerak angkatan 10. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Lanjutkan merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini
berbagi untuk negeri.